Semua dimulai di dalam sebuah makam. Seorang pemuda sedang diambang kematiannya karena tengah menghadapi seekor ular raksasa, Basilisk. Nama pria ini adalah Soo Jong Hyun, seorang penjarah makam. Dunia tempat Soo Jong Hyun tinggal itu sudah berubah drastis. Di tahun 2025, berbagai makam muncul di dunia. Makam ini berkaitan dengan banyak hal seperti mitos, dongeng, legenda, cerita rakyat, dan juga syair. Tiap makam menyimpan relik dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya banyak cerita di mana seseorang berubah drastis setelah mendapat relik dari makam tersebut. Kekuatan besar dari relik mendorong semua orang menjadi seorang penjelajah makam. Soo Jong Hyun adalah salah satu yang paling beruntung. Dia mendapatkan relik The Archist yang memberikan kemampuan analisa tentang makam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal ini membuat Jong Hyun menjadi penggali makam terhebat di dunia. Sayangnya, dia tidak bisa menggali makam sendirian sekarang. Makam mulai dikendalikan oleh pemerintah dan juga perusahaan besar yang ingin memonopoli relik. Makanya, dia bergabung dengan TKBM, perusahaan penggali makam yang sangat terkenal. Dengan relik Archist, Jong Hyun berhasil membawa TKBM menjadi pemuncak dunia. Meskipun dia sering dihina sebagai anjing dari TKBM. Sayangnya, TKBM membalas Jong Hyun dengan buruk. CEO TKBM, Kwon Tae-jun, itu menjebak kelompok Jong Hyun dalam sebuah makam berbahaya hingga mengalami nasib yang sangat buruk. Hal ini disebabkan Kwon Tae-jun itu melihat kelompok Jong Hyun sebagai ancaman. Kembali ke posisi Jong Hyun, sesaat sebelum pria ini diterkam Basilisk, Jong Hyun mendengar sebuah suara dan meminta pertolongan. Tapi Jong Hyun itu sudah tidak tertolong karena tubuhnya sudah hancur. Namun, sebelum mendapati ajalnya, relik yang menemaninya bicara muncul. Relik ini berbentuk seekor burung gagak yang memberikan kesempatan kepada Jong Hyun dan melihat apa pria ini bisa menjadi raja di kesempatan keduanya. Setelah kemunculan relik gagak tadi, Jong Hyun terbangun dengan panik karena tubuhnya masih utuh. Dia sadar kalau dirinya ada di kantor polisi. Dalam kegusaran hatinya, Jong Hyun sadar kalau dia kembali ke 15 tahun lalu, di mana dirinya mendapat masalah oleh ibu dan anak yang akan memerasnya. Tahu kalau dia sudah kembali ke masa lalu, di mana belum ada makam yang muncul. Akhirnya Jong Hyun sadar bahwa di kesempatan kedua ini dia siap untuk mendapatkan semua relik dan tak akan pernah dibodohi lagi. Tenggelam di dalam pikirannya, Jong Hyun baru sadar kalau dia kembali di momen menjengkelkan. Dia dihadapkan anak dan ibu yang memerasnya. Tapi sekarang tentu sudah berbeda. Jong Hyun bisa membela dirinya dengan benar, meskipun harus mendekam di penjara. Jong Hyun sebenarnya sengaja masuk ke penjara karena dia sudah tahu saat makam mulai muncul, penjara tidak bisa menahan siapapun. Nah, saat dalam sel, Jong Hyun juga baru sadar kalau dirinya bisa melihat notifikasi sistem seperti sebuah game. Di sini, Jong Hyun yang mulai kesal dengan sistem malah sadar kalau sistem ini bisa mendukungnya untuk bertualang di dalam makam. Sesaat setelah hal itu terjadi, seorang polisi mengeluarkan Jong Hyun dari sel. Dia adalah detektif Kim Gun-woo, pria yang menjadi kakak angkat Jong Hyun sejak pria ini menjadi yatim piatu. Di jalan pulang, Jong Hyun sempat menanyakan tentang fenomena supranatural, tapi detektif Kim itu tidak mengetahui apapun. Saat berpisah, Jong Hyun malah bertemu dengan 4 preman yang dia kenal. Di sini, Jong Hyun sudah tahu kegalauannya mencari uang sudah teratasi. 4 preman ini adalah pekerja di pasar gelap. Jong Hyun pernah bekerja untuk mereka sebagai kuli barang. Makanya dia tahu betul kalau preman ini adalah penjahat. Dengan tanpa belas kasihan, Jong Hyun mengajar mereka semua. Bahkan dia jackpot, Jong Hyun mendapati belati yang dipegang para preman ternyata adalah sebuah relik. Makanya dia merebut relik tersebut dan menghajar mereka semua. Apalagi relik tersebut itu bisa memperlihatkan titik lemah semua lawan Jong Hyun. Nah, setelah menghajar mereka, Jong Hyun mengambil upah yang pernah mereka tahan dan juga sebuah benda yang para preman pegang. Di sisi lain, bos dari 4 preman tadi sudah murka karena tidak percaya Jong Hyun yang kemarin lemah itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kembali ke sisi Jong Hyun,
Dia kemudian mendatangi toko loak yang ada di sana dan patung Buddha yang dia pegang ternyata tidak berharga apapun. Jong Hyun kemudian menerima notifikasi kalau barang berharga malah di dalam patung tersebut. Makanya dia menghancurkan patungnya dan di dalamnya ternyata ada obat-obatan terlarang. Makanya Jong Hyun menghubungi detektif Kim dan melaporkan hal tersebut. Bos preman tadi jelas ditangkap dengan semua barang bukti yang berhasil Jong Hyun perlihatkan. Setelah laporan ini, sesuai undang-undang di sana, pelapor bakal mendapatkan sampai 100 juta yen. Jadi Jong Hyun mendadak kaya. Nasib ini membuat Jong Hyun pulang dengan wajah sumringah. Dia sudah punya banyak uang. Sayangnya, saat dia sampai di rumahnya sudah hilang ditelan oleh gundukan tanah raksasa. Orang-orang yang ada di lingkungan itu tentu panik, apalagi di sana ada militer yang menodong senjata dan membuat semua makin panik. Makanya Jong Hyun menghajar pria berseragam tersebut dan meminta sebuah penjelasan. Jong Hyun pun tahu kalau ternyata pemerintah Korea bekerja sama dengan pihak asing untuk menyelesaikan fenomena yang terjadi tersebut. Nah, di sisi lain, Linda Walker, agen Amerika, dan Abe Kiyoshi dari Jepang itu bertemu. Mereka berdua adalah pihak asing yang sudah mengetahui keberadaan relik dan makam yang bisa jadi ada di sana. Mereka ternyata berebut dan tidak punya sedikit pun niat untuk bekerja sama. Nah, Jong Hyun yang menguping hal tersebut itu mengetahui berbagai hal dan pasti kalau dia sudah harus bergerak cepat mencari pintu makam. Jong Hyun pun mendapatkan thumb glyph, tulisan yang menjelaskan seluruh isi makam. Di tengah sini, Jong Hyun juga mendapatkan skill keduanya. Setelah berputar agak lama, Jong Hyun akhirnya menemukan pintu dari makam. Dengan menggunakan belati relik yang dia pegang, sebuah ledakan besar telah terjadi. Saat makam terbuka, agen dari Amerika dan Jepang juga sadar pintu makam telah terbuka. Keduanya pun menuju pintu makam yang telah meledak dan tahu kalau mereka harus meloncat turun. Sesampainya di bawah, makam ternyata dipenuhi dengan air. Jong Hyun yang duluan sampai tahu hal ini dan kemudian mengaktifkan jebakan makam. Air meluap di dalam makam menyapu agen Amerika dan Jepang. Nah, setelah masuk lebih dalam, Jong Hyun mencapai sebuah kolam besar dan mempersembahkan reliknya. Keluarlah satu ular besar dan menanyakan, belati mana yang kamu miliki? Belati emas atau belati perak? Jong Hyun tahu ini jebakan karena berasal dari cerita Hermes and the Cute Woodcutter. Makanya Jong Hyun tidak menerima keduanya. Dia tetap mengambil relik asli miliknya. Namun setelah memegang belati yang dia miliki, dia menyerang penjaga makam. Penjaga makam ini kemudian berontak, namun Jong Hyun tahu apa yang harus dia lakukan. Jong Hyun menggunakan sebuah skill bernama Domination. Di sini kita dijelaskan bahwa untuk menguasai relik dalam makam setidaknya ada 3 skill yang bisa digunakan. Pertama adalah afinitas, di mana relik tunduk secara damai. Kedua ada domination, di mana relik dipaksa tunduk oleh kekuatan penggunanya. Ketiga ada fit force, sebuah anomali di mana relik dan penggunanya itu seperti tercipta satu sama lain. Jong Hyun adalah pengguna domination, makanya dia sangat tahu menggunakan skill ini pada relik di makam yang sekarang. Setelah bergulat cukup lama, Jong Hyun akhirnya berhasil menundukkan relik tersebut yang ternyata adalah sebuah kapak emas. Setelah berhasil mendapat relik kapak emas, hal ini membuka skill ketiga dari Jong Hyun, yaitu penggali makam. Sesaat setelah mendapatkan relik, agen Amerika dan Jepang juga sudah sampai di dalam makam hanya untuk kecewa. Jong Hyun sudah menyelesaikan makam dan dia memiliki hak untuk menutup makam. Makanya makam mulai runtuh dengan perintahnya. Saat keluar dari makam, Jong Hyun sadar kalau kondisi rumahnya sudah kembali normal. Nah, di sini Jong Hyun sudah mulai melakukan misi utamanya, mencari informasi tentang CEO TKBM yang mengkhianatinya di kehidupan yang lalu. Keesokan harinya, Jong Hyun mulai mencium keberadaan CEO TKBM. Makanya dia menghubungi 4 preman di awal tadi dan menyuruh mereka ke Midas, sebuah tempat pelelangan yang ada di Vegas. Jong Hyun itu tidak meminta secara gratis. Dia akan memberikan bayaran pada mereka dengan besar jika mendapatkan pria bernama Black Cayman, nama alias dari Kwon Tae-jun.
Setelah melibatkan para preman, Jong Hyun pun bergegas untuk melakukan aksinya hari ini, yaitu menjadi pemburu relik. Dalam perjalanannya, Jong Hyun malah bertemu dengan Abe Kiyoshi dari Jepang. Jong Hyun tahu kalau keberadaan Abe karena Jepang memiliki peramal yang bisa memprediksi kehadiran makam. Makanya Jong Hyun menumpahkan bir untuk mengetahui relik milik Abe, tapi tidak melakukan hal lebih jauh untuk menghindari masalah. Nah, setelah berpisah, Abe baru mendapat telepon dari peramal Jepang kalau penakluk relik sebelumnya adalah Jong Hyun yang baru dia temui. Setelah sampai di lokasi makam yang akan muncul, Jong Hyun sekali lagi bertemu dengan Abe. Namun Abe tidak sempat melakukan apapun. Pintu makam terbuka dan langsung meledak. Keduanya ternyata masuk di makam pedang terkutuk bernama Muramasa. Makam ini datang dari cerita keluarga penempa pedang Jepang yang dibasmi oleh Ieyasu Tokugawa melalui pedang bernama Muramasa. Makanya makam ini memiliki jebakan dan juga interior berupa pedang rusak. Jong Hyun juga mulai merasakan racun yang pekat dalam makam, jadi dia jelas sudah harus bergegas. Abe yang ada di sana itu ingin menggunakan pistolnya untuk menghentikan Jong Hyun, tapi malah meledak sendiri. Senjata modern itu tidak bisa berfungsi di dalam makam. Makanya Jong Hyun membanting Abe dan menjebaknya di kubangan mayat hidup yang membuatnya tidak bisa bergerak. Jong Hyun yang masuk lebih dalam mendapatkan 2 relik tambahan, sebuah gelang berupa tali dan juga mochi. Relik ini datang dari cerita khas Jepang, mochi yang diminta oleh harimau dan sebuah tali yang muncul dari langit untuk menyelamatkan pemilik mochi. Setelah mendapatkan relik ini, Jong Hyun membuka skill barunya yang melengkapi 4 skill dasar yang dia butuhkan. Setelah itu, dia baru sadar kalau dalam makam ini banyak warga sipil yang terjebak. Setelah melihat lebih dekat, di sana sudah ada satu gadis yang mengamuk karena terpengaruh oleh sebuah relik. Jong Hyun langsung mengikat gadis tersebut dengan relik tali yang dia dapatkan. Saat memegang relik yang dipakai gadis tadi, dia baru sadar kalau relik tadi ternyata tidak berguna. Setelahnya, Jong Hyun baru melepaskan semua orang dari perangkap. Di sisi lain, agen Jepang sudah marah karena tidak kunjung mendapatkan Muramasa. Sebelum mendapatkan relik itu, dia malah dihajar oleh semua orang karena menjadi penyebab mereka semua terperangkap. Dalam kehebohan ini, Jong Hyun menggunakan kapak emas untuk menunjukkan Muramasa. Muramasa pun muncul dan saat dipegang oleh Jong Hyun, Muramasa meminta 10 nyawa yang membuat semua orang panik. Tapi tentu saja Jong Hyun tidak melakukan hal tersebut dan melakukan domination pada Muramasa. Akhirnya Muramasa tunduk dan mencapai bentuk sempurnanya. Sekarang Jong Hyun tinggal menutup makam. Agen Jepang, si Abe juga ingin ikut keluar. Namun setelah Jong Hyun mendengar kalau dia ternyata bekerja dengan TKBM, Jong Hyun langsung menendang Abe kembali masuk di makam yang telah runtuh. Setelah keluar dari makam, diperlihatkan kalau relik ternyata bisa bergerak sendiri, seperti Muramasa yang tidak senang berada di dalam tas dan dijebloskan ke kloset oleh Jong Hyun yang kesal. Di sini Jong Hyun juga sadar kalau dia sudah mendapatkan luka dari efek samping domination. Luka ini bisa bertambah parah, tapi Jong Hyun tidak punya cara lain. Di momen ini, sistem memberi Jong Hyun notifikasi antara afinitas dan dominasi. Jong Hyun jelas memilih dominasi yang memang sering dia gunakan. Di sini, dia mendapat sebuah pil yang memberi kekebalan dari efek samping domination. Jong Hyun sadar kalau pil ini terlalu overpower. Setelah makam Muramasa tertutup, hal tersebut menjadi pemberitaan internasional. Jepang dianggap menjadi salah satu penyebab mencelakakan warga. Hal ini membuat pemerintah Jepang murka pada bos Abe. Namun, bos Abe berjanji kalau dia akan menangkap Jong Hyun dalam waktu dekat. Di sisi lain, Jong Hyun telah mendapat telepon dari preman sewaannya di Vegas dan mengetahui kalau orang yang dia cari sepertinya memang ada di sana. Tapi Jong Hyun tidak bisa langsung pergi karena dia mendapat notifikasi kalau dia sudah ditandai oleh pengguna relik rank S. Jong Hyun pun menunda keberangkatannya ke Vegas dan bersiap untuk aksi lainnya. Relik rank S yang ada di notifikasi Jong Hyun ternyata sebuah buku berjudul Masa Depan karya Shotoku Fuchsia. Sebuah relik ini yang tidak muncul dari sebuah makam, melainkan memilih pemiliknya. Pemilik relik ini bernama Sasaki Yuki. Gadis ini terus diikuti oleh buku tersebut, mau itu dia lari, dia bakar, dia buang, buku itu terus muncul.
Pemerintah Jepang yang tahu keberadaan relik itu kemudian mensponsori hidup Yuki yang jelas menjadi makin membaik. Sayangnya di kehidupan terdahulu Jonghyun, buku ini juga yang menjadi jalan mengenaskan bagi Yuki. Yuki yang sekarang sudah mulai dewasa dan dia memiliki tugas membaca masa depan untuk pemerintah Jepang. Hari ini ramalan masa depannya menakutkan karena dia meramalkan akan berakhir di tangan orang Korea. Hal ini disebabkan oleh Jonghyun yang ternyata sudah sampai di Jepang pada hari itu. Nah, pemerintah Jepang jelas sudah siaga. Mereka menjebak Jonghyun di sebuah toko sushi dan menggunakan Yuki sebagai umpan. Tidak disangka Yuki ini malah terkesima dengan wajah tampan Jonghyun dan menutup pintu ruangan. Jonghyun pun menyerang semua orang di luar dan membawa Yuki keluar dari restoran tersebut. Jonghyun ternyata mengajak gadis ini kabur dari pemerintah Jepang yang membosankan. Yuki sebagai gadis polos juga setuju. Saat dibawa ke sebuah kafe, tangannya kemudian diikat dan dia disuruh menyalin semua isi buku masa depan sebanyak yang bisa dia agar nyawanya diampuni. Nah, beberapa saat kemudian, pihak Jepang malah muncul dan Jonghyun mengakhiri tulisan Yuki. Setelah itu, dia bukannya mengakhiri Yuki, malah cuma menghancurkan relik masa depan di hadapannya. Saat pasukan Jepang pun masuk, mereka hanya datang untuk melihat kalau relik yang mereka sangat agungkan sudah mulai hancur. Militer Jepang pun marah dan memerintahkan penyerangan pada Jonghyun. Setelah akan diserang, Jonghyun kemudian melemparkan sebuah relik mochi. Relik ini memiliki kemampuan untuk mengadu domba siapa saja yang ada di sekitarnya, hingga seluruh pasukan yang ada di sana saling serang. Jonghyun pun sudah sampai di bandara. Di atas pesawat, dia memulai membaca ramalan yang ditulis Yuki. Jonghyun tahu kalau di kehidupan yang dulu, CEO TKBM bertemu dengan Yuki untuk mendapat relik terbaik di dunia. Saat membaca ramalan tersebut, Jonghyun mengerti kalau tempat CEO TKBM mendapat relik terbaik itu ada di Midas, Las Vegas. Di sisi agen Amerika, mereka juga sudah mendengar tentang hancurnya relik masa depan milik Jepang. Namun mereka punya pendekatan lain. Dia tidak ingin menyerang Jonghyun, tapi malah ingin merekrut pria ini ke Amerika dengan iming-iming uang. Balik lagi ke posisi Jonghyun yang ternyata sudah bergegas ke Vegas dan menemui semua anak buahnya di sana. Setelah mengetahui kalau CEO TKBM bisa saja ada di sana, makanya Jonghyun akan ikut lelang. Dia pun mengecek daftar barang lelang di sana dan tahu kalau relik yang dia butuhkan adalah relik Shakespeare dan Hammurabi. Mendengar bosnya akan ikut lelang, bawaan Jonghyun tuh langsung panik, tapi tenang karena Jonghyun punya solusinya. Mereka ada di Vegas, tanah dengan semua kemungkinan. Jonghyun yang mencari uang di Vegas juga bukan hal yang sulit. Tiap tempat yang dia masuki selalu berakhir jackpot. Bahkan dia menghasilkan uang yang luar biasa banyak dalam beberapa saat. Saking banyaknya, Jonghyun diperiksa oleh pengelola setiap tempat karena dianggap melakukan kecurangan. Jonghyun sebenarnya memang curang karena dia membawa kapak emas yang bisa memperlihatkan di mana mesin yang akan menang. Tapi kapak emas ini tidak bisa terdeteksi karena sudah berubah menjadi bentuk souvenir. Salah satu kemampuan unik dari relik yaitu bisa berubah bentuk. Nah, meski sudah mendapat banyak, Jonghyun puas dengan hasilnya. Makanya setelah makan, mereka berpindah ke tempat yang lebih besar. Di sini Jonghyun sudah menentukan kalau dia akan menang jauh lebih banyak. Sayangnya, kondisi tempat ini menjadi aneh karena banyak hal yang rusak dan terjadi malapetaka untuk semua orang. Jonghyun juga sadar kalau di sekitarnya ada relik, yaitu kapak perak. Kapak perak itu punya kemampuan untuk memperlihatkan kemalangan, tidak seperti kapak emas yang memperlihatkan keberuntungan. Setelah beberapa saat, Jonghyun baru sadar kalau di sana ada seorang gadis cantik bernama Irene Holton. Di kehidupan Jonghyun yang sebelumnya, Irene dikenal sebagai salah satu raja karena kekuatan dari tubuhnya yang mirip relik. Irene dikenal sebagai raja kebangkrutan. Siapa saja atau apapun yang berada di dekatnya akan mendapati kemalangan. Makanya Jonghyun mau kabur dari kasino tersebut secepat mungkin. Sayangnya, hal yang tidak terduga terjadi. Irene ternyata menggapai tangan Jonghyun dan terlihat sangat bahagia. Saat dipegang, sistem memberi notifikasi pada Jonghyun kalau dirinya sedang mengalami penurunan kekuatan secara drastis. Reliknya pun itu terus menjerit kesakitan. Makanya Jonghyun menepis tangan Irene dan ingin kabur. Anak buah dari Jonghyun itu tidak terima karena melihat seorang perempuan cantik ditinggal sendiri.
Tapi mereka malah yang terkena sial. Jong Hyun pun memperingatkan mereka semua untuk menghindari Irene. Jong Hyun kemudian ke rumah pelelangan. Pria ini mendapatkan jackpot karena setelah bertemu dengan Yoon Siwo yang merupakan menantu dari CEO TKBM. Tak butuh waktu lama, CEO TKBM, Kwon Tae-jun itu juga ikutan muncul. Jong Hyun langsung emosi mengingat kehidupan masa lalunya, tapi dia harus tenang karena pembalasan belum bisa dilakukan. Larut dalam pikirannya, Jong Hyun baru sadar kalau semua orang mendapat kesialan di sekitarnya, termasuk Kwon Tae-jun, di mana perusahaannya malah terbakar. Di sini Jong Hyun sadar kalau Irene mengikutinya. Irene sudah tahu kalau dia membawa kebangkrutan untuk semua orang. Makanya dia ingin menanyakan kepada Jong Hyun bagaimana seseorang bisa sangat beruntung, karena Jong Hyun baru saja menang besar dan menjadi sensasi di Vegas. Jong Hyun sebenarnya mau kabur, tapi notifikasi sistem memberitahunya kalau secara perlahan dia kebal terhadap kekuatan kebangkrutan dari Irene. Makanya Jong Hyun melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menang lelang, di mana Jong Hyun mengajak Irene masuk sebagai petaka bagi lawan lelang Jong Hyun. Efektivitas membawa Irene ternyata sangat-sangat bisa dipegang. Pelelangan yang akan dimulai itu terlihat kalau lebih dari 80% orang tidak ikut serta karena kekuatan Irene. Jong Hyun juga sadar kalau Kwon Tae-jun juga tetap hadir, yang menandakan kalau memang ada barang berharga yang ada di sana. Di sini, Jong Hyun juga sadar tentang kebenaran kekuatan Irene. Saat mood Irene berubah seperti dia makin senang, maka kekuatan kebangkrutan miliknya akan makin kuat. Saking kuatnya kekuatan ini, relik Jong Hyun bahkan sampai bisa menjerit. Setelah sesi lelang yang sangat rumit, akhirnya acara ini mencapai puncaknya. Rumah lelang mengeluarkan sebuah tanaman bonsai. Cuma Kwon Tae-jun dan Jong Hyun yang tahu kalau ini adalah relik berharga. Relik ini bernama Api Qin Shi Huang. Relik ini datang dari kisah raja pertama Cina yang mencari obat keabadian. Pohon inilah yang jadi simbol keabadian tersebut. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, dia dibayar hanya dengan buah dari pohon ini oleh Kwon Tae-jun sebagai imbalan. Padahal hidup Jong Hyun selalu dalam bahaya. Makanya keduanya saling beradu penawaran. Hingga Kwon Tae-jun menawarkan 10 juta dolar. Jong Hyun juga sadar kalau melawan CEO TKBM dari segi keuangan adalah hal yang sangat sia-sia. Makanya dia akan menggunakan kekuatan Irene untuk menang. Kekuatan yang dimaksud tentu saja bukan kekuatan kebangkrutan, tapi kekuatan finansial milik Irene. Kwon Tae-jun memang bisa menjadi CEO perusahaan besar, tapi Irene adalah pewaris dari salah satu keluarga Holton yang kaya raya. Makanya Irene bisa menang dengan penawaran mencapai 50 juta dolar. Nah, setelah menang, Irene duduk dengan Jong Hyun. Mereka berdua mencari cara untuk menghilangkan kekuatan kebangkrutan Irene. Jong Hyun awalnya berpikir kalau Irene menyimpan sebuah relik, namun ternyata tidak begitu. Irene ternyata seperti Yuki yang memiliki tato karena sangat cocok dengan sebuah relik. Tapi tato Irene jauh berbeda. Tatonya itu adalah sebuah parasit yang tidak bisa disembuhkan karena kekuatan relik malah tertanam di dirinya. Tapi setidaknya itu untuk sekarang. Jong Hyun masih bisa memikirkan bagaimana cara mengangkat kutukan Irene. Makanya mereka bertukar kontak dan Irene memberi Jong Hyun relik api Qin Shi Huang yang sangat dia inginkan. Nah, Jong Hyun baru bisa mengambil barang yang dia menangkan jika uangnya telah diterima pihak rumah lelang. Sayangnya uang Jong Hyun malah dibawa kabur oleh anak buahnya. Akhirnya Jong Hyun mendatangi mereka dengan bantuan kapak emas. Di sini Jong Hyun bukan cuma ingin mengambil uangnya, tapi juga ingin mencoba relik barunya, Hammurabi. Relik ini datang dari cerita Babilonia tentang hukum di sana yang harus dibalas dengan setara. Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata, dan pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Dengan relik Hammurabi, Jong Hyun menyegel ketiga orang di hadapannya. Bagi tiga orang tadi mereka tidak merasakan apa-apa, tapi Jong Hyun ternyata sudah membuat kontrak bawahan pada mereka berdua menggunakan relik Shakespeare. Jong Hyun itu juga tidak akan menyiksa mereka. Dia bahkan menjanjikan bayaran yang layak jika pekerjaan mereka becus dan juga tempat tinggal yang layak. Makanya semuanya sepakat dan Jong Hyun juga menceritakan kalau sebentar lagi dunia akan segera berubah. Keesokan harinya,
Jong Hyun memberi tugas pada bawahannya untuk merawat api Qin Shi Huang. Semalam, Jong Hyun sudah pernah mencoba mengendalikan relik tersebut dengan domination, tapi tidak pernah berhasil. Nah, ternyata bawahan Jong Hyun lebih cocok merawat relik api Qin Shi Huang karena relik ini ternyata sangat senang. Sesaat setelah itu, Jong Hyun menerima telepon dari Kwon Taek-jeon. Pria ini menggunakan jaringannya untuk mengetahui semua tentang Jong Hyun dan ingin menawarkan sesuatu untuk mendapatkan api Qin Shi Huang. Jong Hyun itu tentu saja tidak peduli, makanya dia langsung menutup telepon. Hal ini tentu membuat Kwon Taek-jeon marah besar, utamanya pada menantunya yang menahan dia di pelelangan kemarin. Si menantu ini kemudian merasa bertanggung jawab dan dia berjanji akan mendapatkan relik api Qin Shi Huang untuk TKBM. Jong Hyun sudah tahu kalau dirinya akan diincar, makanya dia juga sudah menyiapkan jebakan. Keduanya pun bertemu di sebuah bar bawah tanah. Yoon Si-woo langsung mengkonfrontasi Jong Hyun dan Jong Hyun tahu bagaimana mengalahkan pria ini dengan mudah. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, Yoon Si-woo itu dikenal sebagai pria yang sangat temperamen. Dia pernah iri pada Jong Hyun karena dirinya dipecat dan Jong Hyun malah naik pangkat. Saat akan menyerang, Yoon Si-woo malah tidak bisa menggunakan relik karena dia emosi. Penggunaan relik itu sangat bergantung pada kondisi emosi penggunanya. Makanya Jong Hyun langsung memprovokasi Yoon Si-woo yang menyebabkan pria ini tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, Jong Hyun pun mengambil relik tersebut yang ternyata bernama Voodoo Price Zombie Powder. Seperti namanya, siapa saja yang terkena cairan dari relik ini akan menjadi zombie. Makanya, Kwon Taek-jeon merasa frustasi melihat orang kepercayaannya malah bertingkah seperti zombie dan tidak bisa menangkap Jong Hyun. Kwon Taek-jeon pun makin menargetkan Jong Hyun dan sekarang akan mengirim pengacaranya. Di Bandara Las Vegas, Jong Hyun sudah siap untuk pulang. Dirinya puas dengan semua relik yang telah dia dapatkan dalam waktu singkat. Namun sebelum dia berangkat ke Korea, seorang perempuan muncul. Dia adalah pengacara dari TKBM, perusahaan milik Kwon Taek-jeon. Pengacara dari TKBM ternyata datang untuk merekrut Jong Hyun. Dia memberi tawaran yang sangat fantastis, yaitu 100 juta US dollar sebagai uang muka dan jaminan gaji besar untuk setiap makam yang selesai. Jong Hyun tentu menolak dan mengatakan kalau dia tidak sudi menjadi bagian dari TKBM. Pengacara dari TKBM itu tidak menyangka penolakan tersebut. Dia pun mengancam Jong Hyun bahwa jika CEO TKBM marah, dia bisa membuat Jong Hyun menghilang dalam sekejap. Ancaman tersebut jelas malah membuat Jong Hyun marah dan dia mulai menyiramkan relik zombie ke wanita tersebut. Wanita ini cuma punya satu jalan keluar, yaitu dengan melawan aktivasi relik zombie dan mengaktifkan relik miliknya yang bisa mendatangkan gelombang air. Sayangnya relik tadi itu tidak berguna karena Jong Hyun menggunakan Hammurabi untuk membalas wanita tadi. CEO TKBM yang ada tidak jauh dari lokasi tersebut sadar kalau anak buahnya sudah dikalahkan. Jong Hyun yang menang kemudian memeriksa relik yang telah dia dapatkan. Namun tidak lama setelahnya sebuah suara yang ternyata dari Gagak yang membuatnya reinkarnasi muncul tiba-tiba. Gagak ini memperingatkan Jong Hyun bahwa bahaya besar akan datang. Belum sempat memproses semuanya, CEO dari TKBM ternyata sudah ada di lokasi Jong Hyun. CEO TKBM itu tahu kalau sekarang sudah jadi momen yang diramalkan di mana relik akan diketahui oleh seluruh dunia. Makanya pertemuan keduanya menjadi sangat tegang. Jong Hyun bergerak duluan dengan mengancam Kwon Taek-jeon, namun itu tidak ditanggapi oleh CEO TKBM dengan berarti. Dia bahkan mengaktifkan kekuatan reliknya yang ternyata tidak berfungsi pada Jong Hyun yang mencuri sebuah relik dari jas CEO TKBM tersebut yang membuatnya makin geram. Kwon Taek-jeon yang kehilangan reliknya tidak kelihatan begitu panik. Dia percaya dia bisa menundukkan Jong Hyun dengan relik miliknya. Jong Hyun juga tahu kalau tidak cuma satu relik yang digunakan oleh CEO TKBM tersebut. Saat kembali memulai serangan, Kwon Taek-jeon kaget dengan bagaimana Jong Hyun bisa bertahan cukup lama. Saat akan menaikkan kekuatannya, tiba-tiba relik Gagak muncul di tengah mereka. Kwon Taek-jeon terkesima dan dia mencoba melakukan dominasi pada relik Gagak tersebut. Kekuatan Kwon Taek-jeon itu ternyata memicu kejadian yang tidak pernah dibayangkan. Sistem memperingatkan Jong Hyun bahwa makam relik abadi akan segera muncul. Nah, Jong Hyun tahu kalau makam relik abadi yang dimaksud adalah makam Dewa Mesir
yang di kehidupan masa lalunya menjadi tanda awal kemunculan relik di seluruh dunia. Jong Hyun yang tahu kondisi mereka akan terjebak di makam relik itu menyuruh anggotanya berkemas dan segera pergi. Kwon Taek-jeon yang ada di sana tentu tidak membiarkan hal tersebut dan kembali menggunakan reliknya untuk menekan Jong Hyun. Tapi sebelum semua bisa diakhiri, sebuah relik muncul di tengah-tengah mereka. Relik ini adalah relik Dewa Mesir seperti yang telah diperkirakan. Seekor anjing putih muncul bernama Set, dewa yang melambangkan kehancuran dan kejahatan. Selain itu, ada juga seekor anjing hitam, yaitu Anubis, dewa kematian dan pemakaman. Anubis menggunakan sebuah kalung emas dengan permata hijau yang ternyata adalah relik Osiris, dewa kelimpahan dan kehidupan abadi Mesir. Di sini, Jong Hyun sadar kalau dirinya dalam situasi buruk karena selain harus mengatasi Kwon Taek-jeon, dia juga harus mengatasi 3 relik abadi sekaligus. Saat diserang oleh relik abadi, semua orang tertunduk lemas, termasuk Kwon Taek-jeon. Cuma Jong Hyun yang hanya tetap berdiri tegak di sana. Set dan Anubis pun kaget melihat kekuatan Jong Hyun. Apalagi saat Set mulai menyerang, Jong Hyun mengeluarkan Hammurabi untuk membalas serangan dari Set. Set tentu saja kaget karena Hammurabi adalah relik yang lebih lemah dibanding dirinya. Tapi Jong Hyun bilang kalau efektivitas dari relik itu tidak bergantung pada seberapa grade mereka. Anubis yang ada di sana kemudian mengatakan kalau mereka harus menggunakan kekuatan penuh. Tapi Set tidak ingin hal itu dilakukan karena bisa membebani mereka. Set juga sadar kalau Jong Hyun ternyata memiliki bau relik gagak. Anubis ikut terkaget karena semua relik tahu kalau relik gagak sedang disegel. Jong Hyun yang melihat keduanya bertengkar dan juga ingat kalau relik Mesir memang tidak memiliki hubungan baik karena dalam mitologi mereka, Set itu terkenal sebagai saudara yang buruk. Jong Hyun melihat kalau di tengah pertengkaran keduanya dia bisa melakukan serangan kejutan. Anubis sadar dengan niat tersebut, makanya dia memasukkan Jong Hyun ke dalam ujian relik Anubis. Ujian ini adalah sebuah ujian di timbangan raksasa. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, pemilik relik Anubis adalah seorang bocah kecil yang mengatakan ujian Anubis adalah hal yang mudah. Nah sayangnya, untuk orang dewasa ujian ini sulit karena Anubis menanyakan hal yang jawabannya sudah jelas merugikan orang dewasa. Contohnya, seperti apa kamu pernah menyakiti orang lain? Apa kamu pernah merusak barang orang lain? Nah tentu saja Jong Hyun tidak melewati ujian ini dengan mulus. Makanya dia dianggap bersalah dan Anubis menjatuhkannya ke lubang hukuman. Di sini Jong Hyun diserang oleh arwah jahat dan memastikan Jong Hyun tidak akan lagi bisa melihat permukaan. Di tengah seluruh nasib sial yang menimpanya, Jong Hyun sekali lagi mendengar suara relik gagak. Nah, di dalam ujian Anubis, relik gagak tersebut muncul dan membantu Jong Hyun. Saat relik gagak bersinar, Set yang ada di luar ruang ujian kaget dengan hancurnya ruang ujian dari Anubis. Set kemudian marah pada relik gagak karena dia berpihak pada manusia. Nah, di sini relik gagak masih mau membantu Jong Hyun. Namun Jong Hyun bilang dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Di tengah semua kehebohan yang terjadi, Osiris memerintahkan Set menggunakan kekuatannya. Set kemudian langsung membangkitkan seluruh arwah yang bisa dia kendalikan. Jong Hyun dalam situasi ini menggunakan Muramasa untuk melawan. Nah, Set menaikkan kesulitan tantangan ini dengan membungkus seluruh relik dan juga arwah menjadi raksasa. Tujuannya agar Jong Hyun tidak tahu di mana relik Dewa Mesir ditempatkan. Tapi Jong Hyun punya solusi akan hal tersebut. Dengan menggunakan kapak emas dan kapak merah, dia berhasil menemukan relik dari Set dan juga Osiris. Relik Anubis yang tersisa tidak langsung dikalahkan. Jong Hyun ingin Anubis membuka ruang ujiannya kembali, tapi sekarang dia harus tunduk pada Jong Hyun. Dalam ujian ini, Jong Hyun ternyata mengubah semua pertanyaan yang dimiliki oleh Anubis. Jong Hyun berhasil menaklukkan relik abadi Mesir tersebut. Dengan begini, makam Anubis telah diselesaikan. Jong Hyun pun mulai menutup makam. CEO TKBM yang ada di sana tentu saja terkejut dengan hasil yang dia lihat. Makanya dia ingin merekrut Jong Hyun ke TKBM dengan harga yang lebih dari tawaran sebelumnya. Jong Hyun yang punya niat balas dendam pada TKBM langsung emosi. Dirinya tanpa basa-basi menyerang Kwon Taek-jeon.
Kok Taekjeon sebenarnya terkena serangan fatal, tapi karena relik Achilles miliknya, CEO TKBM tersebut memiliki keabadian. Jonghyun sudah tahu hal ini, tapi dia masih punya cara untuk menang. Jonghyun menggunakan kekuatan penuh dari Muramasa. Muramasa memiliki kemampuan unik, yaitu makin kuat lawannya, Muramasa makin menggila. Jonghyun pun melancarkan serangan yang membuat sebuah ledakan besar. Pertarungan keduanya terus memuncak. Kok Taekjeon yang terjepit mulai menyerang secara membabi buta. Jonghyun mengatasi serangan tersebut dengan Hammurabi. Dengan kombinasi Muramasa dan Hammurabi, Jonghyun berhasil mengalahkan CEO TKBM. Tapi dengan bayaran dua relik berharganya harus hancur. CEO TKBM pun dikalahkan, namun karena relik Achilles, CEO TKBM ini jelas tidak berakhir. Makanya Jonghyun tahu kalau pembalasan dendamnya juga belum selesai. Dia pun pergi dengan semua anak buahnya dari lokasi kejadian. Keesokan harinya, pemberitaan di seluruh dunia dipenuhi dengan berita tentang makam dan relik. Jonghyun menjelaskan ke bawahannya kalau mulai sekarang dunia akan berubah drastis karena keberadaan relik. Jonghyun juga menjelaskan kalau relik miliknya sudah rusak parah karena pertarungan melawan Kok Taekjeon. Relik yang rusak ini tentu saja masih bisa digunakan, tapi dengan beberapa syarat. Setelah semua penjelasan tadi, Jonghyun kemudian menelpon seseorang. Dia adalah Irene Holton. Jonghyun mengaku kalau dia bisa mencari solusi kutukan Irene, namun dia harus menemukan seseorang. Jonghyun mencari seorang pria Korea bernama Yoo Jae-ha. Pria ini adalah perestorasi relik terbaik yang Jonghyun pernah kenal. Jae-ha adalah salah satu rekan Jonghyun di TKBM di masa lampau. Sayangnya Jonghyun sekarang susah mencari pria ini. Apalagi Jae-ha memiliki nama julukan yang terdengar buruk, yaitu Raja Penipu. Setelah menelpon Irene, keduanya sepakat untuk bertemu. Irene langsung ke arah Jonghyun menggunakan helikopter pribadi keluarganya. Sebuah bukti kalau Irene adalah orang super kaya. Di saat pertemuannya, Irene kemudian diperlihatkan wajah Yoo Jae-ha. Jonghyun kemudian kaget mendengar kalau Irene ternyata bertemu Yoo Jae-ha. Bulan lalu, Raja Penipu ini ternyata menipu kakak Irene dengan nilai fantastis mencapai 20 juta dolar. Sebuah tabiat yang memang tidak bisa diubah dari pria berjulukan Raja Penipu. Nah, dari cerita Irene, keluarganya sempat mengejar Yoo Jae-ha. Namun saat pengejaran terjadi, mobil Yoo Jae-ha masuk ke dalam jurang. Jonghyun pun bingung karena Jae-ha seharusnya tidak mengalami hal tersebut yang memungkinkan pria ini meninggal dunia. Memang banyak hal yang berubah sejak reinkarnasinya. Jonghyun juga sadar kalau dulu bukan relik Mesir yang seharusnya yang pertama muncul, tapi relik dari India. Di tengah kegusarannya, Jonghyun tetap masih percaya kalau Yoo Jae-ha, sang raja pencuri, masih hidup. Pencarian Jonghyun terhadap krunya di masa lalu juga sudah dimulai. Tapi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, karena rahan saya sudah pegel ngomong dari tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya kami bisa lebih berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.